Ibadah hari Minggu Advent kedua, Minggu 6 Desember 2020 di pagi ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Saat teduh, mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Ungkapan selamat beribadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu Advent kedua di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Jerry Tupamahu STH dari GPIB Surabaya. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu Advent kedua dengan bernyanyi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, nats yang membimbing kita pada ibadah ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit, hendaklah menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terimalah salam dari Tuhan, saudara-saudara. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat disilakan duduk. Doa hari ini. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami datang bersyukur dan bersembah sujud di hadirat-Mu. Oleh kasih-Mu, Engkau datang dan mengaruniakan anak tunggal-Mu untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Penuhilah hati kami di masa penantian ini, agar sanggup membagikan kebahagiaan dan damai-Mu kepada siapa saja kami jumpai, terlebih bagi mereka yang sangat membutuhkan. Amin. Tadi ku
Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaannya, perlindungannya. Saya bisa berdiri sini untuk memuji Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Jerry yang sudah menuntun saya hampir setiap malam. Saya telepon, baik WA, telepon bicara langsung untuk minta dukungan doa. Dan juga bagi teman-teman majelis dan juga jemaat GPIB Harapan Indah yang mendukung saya dalam doa, saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada minggu kedua atau minggu Advent kedua, kita akan merenungkan firman Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini, saudara-saudara. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa sebelum kita membaca akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, firman yang hidup, berikanlah kepada kami oleh tuntunan roh dalam persekutuan pada saat ini, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan menyampaikan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau menyampaikan itu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti firman dan tuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan iman kami. Dalam nama Kristus, firman hidup Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya ajak mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab terambil dari
Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudara dan Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, pada Minggu Advent yang kedua, pada saat ini kita merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam penulisan sabda, itu ada judul yang diberikan kepada kita sebagai pembaca dalam tiap minggu, khususnya hari Minggu, berjudul Bahagia yang Menantikan Tuhan. Nah, kalau itu didasarkan kepada
judul perikop, yakni janji keselamatan bagi Sion. Berarti kata bahagia, saudara-saudara, tidak akan berdiri sendiri terlepas daripada keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Secara khusus ketika kita mau mengungkapkan itu dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi di kehidupan umat Israel, saudara-saudara, pada waktu itu kebahagiaan dan sekaligus keselamatan menjadi satu bagian janji Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka secara khusus, saudara-saudara, kalau kita melihat kepada atau membaca apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 30 adalah merupakan Yesaya yang pertama yang terbagi atas 5 bagian, ya. Khususnya pasal yang pertama sampai pasal yang 39 itu berbicara tentang yang di dalamnya kita menemukan janji keselamatan bagi Sion. Nah kemudian saudara-saudara, janji keselamatan kepada Sion itu ketika kita mau hubungkan itu kepada kehidupan masa lalu, yakni bangsa Israel yang berada di pembuangan, nah, maka jelas di tengah-tengah keputus harapan, ya, ketidaksetiaan di balik kesetiaan Tuhan terhadap ketidaksetiaan umat Israel. Memang di situ mereka mengalami ketidakbahagiaan, ya, dalam pemahaman mereka, apalagi keselamatan. Sebab konkret yang mereka hadapi adalah mereka merasa bahwa mereka diasingkan sebagai umat Tuhan. Dan karena itu mereka dibuang ke Babilonia akibat perbuatan mereka yang melanggar kehendak Tuhan. Nah tentunya saudara-saudara, situasi seperti ini kalau kita gambarkan dalam kehidupan sejarah menyangkut penulisan kitab Yesaya, maka Yesaya menjanjikan bahwa ada juga tulisan-tulisan yang menyangkut apokaliptis, tulisan-tulisan yang menyangkut jatuhnya Babilonia, dan muncullah seorang yang menggenapi janjinya untuk memulihkan hubungan sebagai umat Tuhan dengan Allah yang kita percakapkan pada awal, yang menjanjikan keselamatan dan menikmati kebahagiaan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, yakni bangsa Israel. Nah sehingga sejarah ini mau mengingatkan kita kembali dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita harus memberikan judul kedatangan Tuhan di bulan Desember ini peristiwa Natal. Nah karena itu ibu bapak saudara-saudara, tentunya apa yang kita alami, firman Tuhan mau membenarkan kita bahwa betapa bahagia semua orang yang menantikan Dia. Tapi kata kebahagiaan ini juga bisa membuat mereka putus asa secara manusia, yang juga bisa merasakan penderitaan seperti umat Israel. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan untuk menekankan kembali kasih setia Tuhan, sebagaimana yang Ia katakan, sungguh hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, ketika mereka kembali ke Yerusalem, ya, ketika persekutuan orang percaya itu gereja, ya, ketika umat kembali ke Yerusalem tentunya membangun persekutuan didasarkan kepada darah Kristus yang suci. Nah hal itu mengarah kepada persekutuan kita sebagai orang percaya atau gereja secara lembaga pada saat ini.
Sungguh hai bangsa di Sion, diam di Yerusalem, Sion sama dengan Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Kata menangis menunjukkan kepada keselamatan yang terjadi dalam Kristus Yesus, yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai gereja orang percaya yang hidup dalam menanti Tuhan atau hidup dalam kebahagiaan yang tidak pernah ia ingkari itu, saudara-saudara, supaya kita menatap akan masa depan, tentunya dengan kepastian. Masa depan yang diberikan Tuhan adalah masa depan dengan pasti, saudara-saudara, yang memungkinkan kita, sebagaimana akan apa yang dia jelaskan pada ayat 23, 24, 25, dan 26 dikatakan, yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka yang menerima keselamatan, mereka yang hidup dalam kebahagiaan karena anugerah Tuhan, karena janji Tuhan yang tidak pernah berubah kepada umatnya. Dengan demikian semangat untuk kita hidup menantikan Tuhan, di mana Tuhan akan memberi hujan bagi jerih benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ya. Jadi lepas daripada penderitaan kita yang kita alami karena percaya kepada Kristus Yesus, maka janji keselamatan itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru, kehidupan yang dapat dibandingkan dengan Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita yang tidak pernah Ia tinggalkan. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga bagi yang Ia ciptakan, sapi, keledai. Tidak juga itu kepada sapi dan keledai atau ciptaan Tuhan yang seperti itu, tapi juga alam yang subur, ya. Sungai-sungai yang mengalir, dan juga terang matahari. Kita bandingkan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1, penciptaan Tuhan yang pada akhirnya Tuhan telah berhenti pada hari yang ke-6 dan hari yang ke-7, merupakan ungkapan syukur Tuhan yang menjadi dasar ungkapan syukur kita kepada Kristus Yesus, saudara. Karena itu, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan atau menyambut hari Natal, maka hari-hari hidup kita dialami dengan kehadiran Tuhan. Sebab itu kita selalu bersekutu, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan pada minggu-minggu yang sudah Tuhan nyatakan, yang kita ungkapkan itu dalam persekutuan orang percaya. 6 hari boleh bekerja, dan 6 hari juga kita boleh mengalami berbagai pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tetapi 1 hari adalah merupakan ungkapan kita dan berpegang teguh kepada keselamatan, berpegang teguh kepada apa yang disebut dengan berkat Tuhan, kebahagiaan. Dengan demikian, maka pertanyaan bagi kita ke depan, saudara-saudara, apakah di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya, kita masih mendengungkan apa itu janji, apa itu keselamatan, apa itu yang disebut dengan kebahagiaan. Sementara di tengah konteks berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, ya, apalagi beberapa waktu yang lalu terjadi di Sulawesi, ya, seakan-akan mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel kurang lebih penderitaan yang dialami oleh Israel sekarang ini sebagai gereja, satu persekutuan Balai Keselamatan yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi mungkinkah banyak informasi-informasi sehingga mengaburkan
Apakah itu satu ironis kehidupan kita sebagai yang percaya kepada Kristus Yesus? Ataukah kita tetap mau percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus yang terjadi satu kali untuk memperbarui kehidupan kita sehingga kita mengalami kebahagiaan, itu akan terus berlanjut untuk menyambut Tuhan, untuk merayakan kedatangannya sebagai putra malaf yang lahir entahlah 2000 tahun yang lalu menurut bahasa masyarakat. Dan itu terus dikenang saudara-saudara supaya janji itu juga tergenapi dalam pengakuan saudara dan saya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu apa yang dilakukan oleh umat Israel yang percaya kepada berhala, Tuhan telah memperbarui kehidupan mereka, sehingga pembaruan itu menjadi juga pembaruan bagi kita. Dan ketika kita menyambut kehadiran Tuhan, ya, apa yang mau dikatakan ketika 3 orang membawa emas, mur, dan kemenyan kepada Kristus yang lahir, ya, dia membawa hasil yang terbaik, kekayaan, ya, emas, mur, dan kemenyan. Pertanyaannya, apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya yang berikan? Hanya membuka hati. Sebab janji keselamatan dan kebahagiaan yang ada di dalam Kristus Yesus, itulah kekuatan kita untuk menjalani hari ini, esok, dan seterusnya, walaupun diwarnai dengan berbagai hal yang memprihatinkan kita, saudara-saudara. Sekali lagi, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan mari kita menyambut Dia, sebab Dia datang terus-menerus dalam kehidupan kita. Semasa gereja ada, orang percaya ada, supaya dia memperoleh kekuatan untuk menatap hari esok. Dan itu semuanya hanya ada dalam rangka kasih dan setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya ajak mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab seminggu yang lalu Engkau boleh menyertai di dalamnya kami dapat mengembangkan potensi pemberian-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sebab itu di minggu ini kami datang kembali untuk mengucap syukur semata karena kasih dan setia Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, di tengah jemaat GPB Harapan Indah Bekasi, dalam persekutuan mereka, baik yang ada di rumah bahkan lewat kehadiran mereka dalam persekutuan saat ini, mereka boleh meyakini akan kasih dan setia Tuhan yang boleh menyertai. Sebab itu kami mohon kiranya Tuhan, Engkau mau mengawali aktivitas kami kembali di minggu yang baru. Sebab kami percaya ketika Engkau mengawalinya, kami pasti menuai sukacita, damai, dan sejahtera Tuhan dalam kehidupan yang mengimani kepadamu. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kami mendoakan minggu yang berjalan ini, Tuhan telah menambahkan usia bagi setiap pribadi dan keluarga. Antara lain Bapak Ronaldo Manuputi, Bapak Roni Anda Situmorang, anak Kristalen Gwenher Lombo, Bapak Kaimana Peter Martin Luther Lepian, Bapak Frans Sinanggon Ratak, Saudara Sabto Aditomo Maulega, Saudara Immanuel Sanyoto, Bapak Septinus Silvanus Uneputi, Bapak Hadi Hidayat, anak Brooklyn Farrell Warrell Nathanael King Manuputi, bersama dengan juga keluarga-keluarga yang Kau tambahkan usia, keluarga Angga Andanes Grasetia Mangode, keluarga Sagi Silalaki Rospita Sinaga, dan keluarga Ishak Hehanusa Ita Ambarwati. Dan ketika mereka datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, terimalah syukur mereka dan curahkanlah berkat-Mu bagai hujan tercurah dalam hari-hari sukacita yang sedang mereka alami. Anak yatim dan piatu, para janda duda, mereka yang berada pada usia lanjut, janji Tuhan sampai putih rambut, Engkau tetap menggendong bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam usia yang begitu jauh, dalam kehidupan yang sedang mereka alami karena kelemahan fisik di usia. Begitu juga janji Tuhan yang tidak pernah berubah bagi mendampingi bagi janda dan duda, bahkan juga bagi mereka sebagai anak yatim dan piatu. Engkaulah Sang Immanuel, Allah menyertai. Ya Bapa yang di sorga, kami datang menyerahkan saudara-saudara kekasih kami
yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik di rumah dan di rumah sakit. Oleh para dokter sebagai hamba-Mu, Engkau berkati, berikanlah mereka hikmat supaya setiap tindakan yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kekasih kami dalam perawatan, bahkan ketika berada di rumah bersama dengan keluarga yang menangani, berikanlah mereka hikmat sehingga mereka dijauhkan dari kesalahan, dan proses pemulihan akan berlanjut pada pemulihan fisik yang sedang mereka alami secara khusus. Mereka percaya bahwa Engkau yang terpaku di salib, Engkau yang menderita, Engkau yang sudah menanggung penderitaan sebagai anak-anak-Mu, dan mereka meyakini Engkaulah dokter tabib yang paling sempurna, yang mampu memulihkan kondisi kehidupan saudara-saudara kekasih kami pada saat ini, terutama bagi Bapak Habel Lumowa, Ibu Rahela Tambunan, Penatua Bapak Hans Tandawani, Ibu Sri Megawati, Bapak Andar Sihite, Ibu Basyeba Dimuhau Piris, Ibu Sarce Saitapi, dan Ibu Rosdiana Situmorang. Ya Tuhan, Bapa yang kekal dan kudus, kami menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Tuhan. Kiranya hikmat yang berasal daripada Tuhan mewarnai panggilan tugas yang Tuhan percayakan untuk mewujudkan damai sejahtera sesuai rancangan Tuhan di tengah-tengah dunia yang Kau ciptakan. Berikanlah kemampuan yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan untuk memimpin bangsa kami ke jalan yang Tuhan kehendaki lewat Presiden, Wakil, Kabinet Indonesia Maju, mereka yang berkedudukan di pusat pemerintahan sampai ke daerah yang paling terkecil sekalipun, secara khusus di Bekasi, supaya kami boleh menikmati akan suasana kehangatan sebagai masyarakat bangsa dan negara sehubungan dengan apa yang Kau rancang masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Bapa yang kekal dan kudus, kami juga mendoakan akan kondisi COVID-19 yang sedang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kiranya kemampuan yang ada boleh mendapatkan vaksin, dan biarlah secara merata sebagai masyarakat boleh mendapatkan itu oleh pemerintah, sehingga dapat mengantisipasi virus-virus yang terjadi, secara khusus virus corona di tengah-tengah kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa dan negara. Dan kami mau mendoakan akan para dokter juru rawat, semua mereka yang sedang melaksanakan tugas bagi setiap pasien COVID-19. Mari Tuhan lindungi mereka dengan kekuatan kuasa-Mu bersama dengan keluarga mereka, sehingga mereka tetap bertahan dalam keadaan fisik yang kuat karena kasih Tuhan, dan penghiburan juga bagi mereka yang dipanggil Tuhan karena sakit penyakit COVID-19 yang sedang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Bapa yang di sorga, Allah yang kekal dan kudus, kami mendoakan akan gereja Tuhan dalam dunia, khususnya Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Harapan Indah Bekasi, dengan pergantian Ketua Majelis Jemaat. Kami mendoakan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Risto Antaki yang Tuhan tempatkan bersama dengan jemaat yang menepaki perjalanan mereka ke depan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kiranya kesuburan, kedamaian, kebaikan itu terus menjadi ombak yang tidak pernah berhenti dalam kepemimpinan. Ketika berganti kepemimpinan di tengah-tengah jemaat
harapan indah. Karena itu kami serahkan kepemimpinannya kepada Tuhan. Ya Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus, pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Harapan Indah Majelis Jemaatnya, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, panitia komisi BPPJ karyawan-karyawati sampai penjaga gereja, saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bagian dalam keutuhan liturgis pada ibadah saat ini, multimedia, kantoria. Inilah Tuhan kami yang melayani-Mu. Berkati tugas pelayanan kami yang Kau percayakan di tengah-tengah persekutuan pada saat ini. Juga berkati usaha kerja kami di tengah kehidupan rumah tangga kami yang ada di tengah-tengah masyarakat satu dengan yang lain. Terima kasih kepada Bapa yang di sorga kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu Advent kedua, di mana kami menjalani hidup sebagai orang yang percaya, yakni persekutuan-Mu, gereja-Mu, dan sambil berseru kepada nama Tuhan Yesus yang telah memperbarui kehidupan kami, mengingat kami bahwa janji keselamatan yang di dalamnya ada kebahagiaan itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Walaupun kami merasa jauh karena dosa yang kami lakukan sehingga kami mengalami catatan umat Israel yang berada di pembuangan di Babilonia. Kami percaya bahwa keselamatan yang boleh disairkan lewat syair apokaliptis ini mau menegaskan tentang janji seorang juru selamat dari keturunan Daud. Itulah lahir Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat yang adalah Allah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia yang diikat menjadi satu karena pengharapan iman, percaya kepada Tuhan dalam menapaki hari esok dan seterusnya sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh membuka diri untuk menerima Engkau sebagai bayi. Dan karena itu kami juga percaya bahwa Roh Tuhan selalu menuntun kami untuk menjalani hidup iman, berbagai tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Tetapi janji keselamatan itu tidak pernah Engkau ingkari, menjadi sumber kekuatan ketika kami menghadapi eksistensi kami sebagai gereja yang menderita, tetapi sekaligus sebagai anak-anak-Mu yang telah mengalami kasih dan setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti hari ini esok sampai Engkau datang kembali. Lalu banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak merugikan sama kami lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku, namun kasih Tuhan begitu besar sehingga Engkau mengalahkan murka-Mu dan melayakkan kami untuk bersekutu memuji Engkau pada pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ajakan persembahan
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa persembahan, mari kita berdiri. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah kami ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian bagi Tuhan. Silakan duduk.
Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 6 Desember 2020 dilayani oleh Pendeta Jerry Tupamahu dari GPIB Peniel Surabaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Pertama, keluarga Filipus Yahan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta John Marlin Tambunan, Pendeta Nyonya Rosa Mahulete, majelis dan warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi atas dukungan doa kepada almarhum Bapak M. Yahan, orang tua dari Bapak Filipus Yahan Sektor 1, saat menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit hingga dimuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus dalam ibadah Minggu tanggal 13 Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 dan pukul 10 ibadah secara tatap muka di gereja untuk jemaat dengan peserta dibatasi hanya 75 orang per ibadah. Pukul 9 ibadah secara virtual melalui channel YouTube untuk jemaat yang di rumah. Ibadah Perjamuan Kudus secara tatap muka di gereja hanya untuk jemaat yang berusia di bawah 60 tahun dan akan didata oleh Korsek-Wakorsek di masing-masing sektor. Sedangkan jemaat yang mengikuti ibadah Perjamuan Kudus di rumah secara virtual akan diberikan anggur, roti, dan amplop persembahan syukur Perjamuan Kudus yang diantar oleh presbiter masing-masing sektor. Persiapan Perjamuan Kudus secara tatap muka akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 11 di gereja. Diharapkan kehadiran dari seluruh majelis yang bertugas. Ibadah emeritasi. Akan dilaksanakan ibadah emeritasi bagi Pendeta John Marlin Tambunan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 9 di gereja. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 18 di gereja. Baptisan Kudus. GPIB Harapan Indah Bekasi membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dalam ibadah hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 jam 9 di gereja. Batas akhir pendaftaran adalah tanggal 13 Desember 2020. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Kegiatan ibadah di gereja. Jadwal ibadah secara tatap muka di gereja untuk bulan Desember 2020 dan awal tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Ibadah hari Minggu Perjamuan Kudus tanggal 13 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 7 dan pukul 10. Kedua, ibadah hari Minggu emeritasi Pendeta John Marlin Tambunan tanggal 20 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9. Ketiga, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 15, 17, dan pukul 20. Ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9. Ibadah hari Natal kedua, Baptisan Kudus tanggal 26 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9. Ibadah hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9. Ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 15, pukul 17, dan pukul 20. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 dilaksanakan pukul 9. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka perayaan Natal Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi untuk tahun 2020 ditiadakan. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Pemberkatan perkawinan.
akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Lindon Halawani dengan Saudari Luciana Imelda Sayangbati, anak dari keluarga Alce Sayangbati, Sektor 1, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 13 di GPIB Harapan Indah, Bekasi. Penggembalaan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 17 di gereja. Atestasi masuk. Telah mendaftar dan diterima sebagai jemaat di GPIB Harapan Indah, Bekasi, Saudara Immanuel Senyoto, beralamat di Pejuang Jaya Blok C nomor 667A, Bekasi, masuk dalam wilayah pelayanan Sektor 4. Saudara Immanuel Senyoto merupakan pindahan dari GPIB Jatipon, Bekasi. GPIB Harapan Indah Bekasi menyambut dengan penuh sukacita dan mengucap selamat datang dan selamat mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakan dari tanggal 6 sampai dengan 12 Desember ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya ajak mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi, kegembiraan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakan apa yang kamu dengar dan lakukan apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Tiada
Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.